Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah pada kesempatan malam hari ini untuk memperdalam mempelajari bahasa Arab. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pelajaran keempat, di mana kita diperkenalkan kemarin bentuk sifat mausuf. Yang perlu kita ingat dalam hal sifat mausuf ini adalah isim yang disifati mausuf adjektif itu memiliki kesamaan dalam tiga hal. Pertama, mudzakkar muannasnya atau laki-laki atau perempuannya harus sama. Kedua, nakirah ma'rifahnya sudah tertentu atau belumnya itu sama. Di mana kita ketahui atau kita kenal, sudah kita kenal ma'rifah itu dengan diantaranya dengan menambah al. Kemudian i'rabnya juga sama. Jadi tandanya kalau sifatnya itu domah, maka mausufnya yang disifati juga domah. Kalau salah satu di antara tiga itu berbeda, maka tidak akan memenuhi kriteria sifat mausuf. Hal ini perlu kita ketahui karena dalam bahasa Arab kadang ada semacam deretan kalimat yang bahasa Indonesia itu kalimat, bahasa Indonesia itu kata, itu semacam berjejer atau berurutan. Yang dalam contoh kemarin juga sudah ada al-jamusul kabiru, kemudian as-saminu qawiyun. Jadi al-jamusul kabirul saminu qawiyun. Tiga kalimat yang depan itu adalah dalam pola sifat mausuf karena kriteria tiga hal itu dapat dipenuhi. Sedangkan yang terakhir qawiyun itu karena bentuknya nakirah, maka dia bisa menjadi khobar. Sedangkan mubtada'nya ya tiga yang ma'rifah pertama itu, di mana bentuknya adalah sifat mausuf. Al-jamu sulkabiru saminu qawiyun. Kadang juga akan kita temui al-jamu sulkabirun saminun qawiyun, di mana al-jamu itu ma'rifah, kemudian kalimat yang berikutnya nakirah, kabirun saminun qawiyun. Maka di belakang itu adalah sebagai khobarnya. Mubtada'nya al-jamusu, kemudian kabirun saminun qawiyun. Itu sebagai khobar dari al-jamusu. Jadi al-jamusu kabirun saminun qawiyun itu adalah sebagai khobar dari al-jamusu. Kalau diartikan atau diterjemahkan al-jamusu kabirun saminun qawiyun, artinya terjemahnya kerbau itu adalah kita ingat dalam susunan mubtada dan khobar itu ditandai adanya adalah yang di dalam bahasa Arab tidak perlu ditulis, namun dalam terjemahan perlu dibaca atau ditulis. Kerbau itu adalah
besar, gemuk, dan kuat. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak lazim memakai dan yang berulang-ulang. Yang mestinya kalau diterjemahkan, serbu itu adalah besar dan gemuk dan kuat. Namun cukup dengan kerbau itu adalah besar, gemuk, dan kuat. Adapun kalau dalam kalam atau jumlah itu susunannya atau bentuknya al-jamusul kabir saminu qawiyun, maka terjemahnya menjadi kerbau yang besar dan gemuk itu adalah kuat. Jadi adalahnya berada agak mundur karena mubtada'nya berbentuk sifat mausuf. Kerbau yang besar dan gemuk itu adalah kuat. Ini kemarin dari beberapa latihan itu masih banyak yang kurang paham atau masih agak bingung. Maka dalam hal ini kita ulang agar kita bisa lebih paham. Karena bagaimana juga yang sudah saya contohkan atau juga saya suruh cek di surat Al-Mu'min, surat ke-41 ayat 2 dan ayat 3, utamanya di ayat 3. Di situ kita ditunjukkan adanya pola sifat mausuf. Bahkan dari surat Al-Baqarah yang awal saja yang ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ juga kita perlu meneliti, perlu mengetahui dzalika isim isyarah yang sudah dianggap ma'rifah, al-kitabu sebagai mubtada, maka dzalika kitabu kitab itu, kitab yang itu dengan adanya isim isyarah dzalika la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, dalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di mana dari kalau kita itu ada sebagai mubtada'nya yang sifatnya itu sifat mausuf, kitab yang itu maksudnya adalah Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian adanya batasan atau keterangan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, dengan kita lebih memperdalam atau mempelajari hal ini, apalagi itu polanya sifat mausuf, atau mungkin nanti pada bab atau pelajaran yang mendatang ada juga dorof mudhofun ilaih. Dorof mudhofun ilaih. Karena dalam pola dorof mudhofun ilaih itu yang kalau dalam mengartikannya juga hampir sama dengan sifat mausuf, namun beda polanya tidak. Susunannya juga kait berkelindan seolah seperti sifat mausuf. Sedangkan pada pelajaran keempat ini kita diperkenalkan dengan adanya sifat mausuf. Dan sebelum kita teruskan, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan kaitannya dengan sifat mausuf ini, juga kaitannya dengan pelajaran 1, 2, 3 sampai 4 ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan.
Mari. Sudah bisa dipahami ya? Insya Allah Ustaz. Siap. Jadi lanjut. Ya. Terlihat di layar, terlihat yang di layar pada akhir bacaan itu ada hal zaka siktinun, apakah itu adalah pisau? Menjawab la, tilka mibrotun, bukan, itu adalah peraut atau ongotan. Ahadatun ya, apakah ongotan itu tajam? Amkalilatun, ataukah saya ulang. Apakah ongotan itu tajam atau tumpul? Kalau bahasa Jawa itu betul. Jawabnya dia kalilatun. Kemudian kalau hal ini akan kita buat jumlah ismiyah dalam pola sifat mausuf, maka al-mibratul hadatu lami'atun. Misalnya seperti peraut yang tajam itu berkilau atau mengkilat. Al-mibratul hadatu lami'atun. Atau bisa juga kalau dalam bentuk contoh ya, al-mibratu hadatun lami'atun. Al-mibratu hadatun lami'atun. Peraut itu adalah tajam dan mengkilat atau berkilau. Jadi sekalipun al-hadatu tidak ada al-mibratu hadatun wa lami'atun tidak perlu berubah, tapi hadatun lami'atun sudah cukup menjadikan arti peraut itu adalah tajam dan mengkilat. Demikian kaitannya dengan pola jumlah ismiyah yang sampai pada pelajaran yang keempat. Kemudian pada kelanjutan pelajaran ini ada latihan untuk membuat jumlah ismiyah di mana sudah ada ditemukan terjemahnya. Silakan untuk dibuat bahasa Arabnya. Mungkin ada yang sudah siap untuk menerjemahkan kalimat ini menjadi kalam dalam bahasa Arab. Silakan. Beri kalimatnya, ini adalah kucing. Ini adalah kucing yang sehat. Kucing ini adalah sehat. Kucing yang sehat adalah kuat. Hei Maryam, benarkah kamu sehat? Tidak, saya tidak sehat, saya sakit. Istilah begitu. Karena jawab tidak, maka tidak, saya bukan sehat, tapi sakit.
Tidak, saya sakit. Bagaimana Fatimah? Ia sakit. Sudah ada yang siap? Silakan. Mari. Kan mudah saja dan ini adalah kucing. Kucing bahasa Arabnya Hurotun. Hirotun, Ustaz. hirotun. Ya, hirotun itu mudzakkar apa muannas? Mu'annas. Muannas. Kalau muannas, isim isyarah ini memakai Hadihi. ya, Hadihi hiratun. Hadihi sehingga hiratun. jumlahnya hadhihi Hiratun. hirotun. Terus berikutnya Hadihil hiratu. Ini ada hadihil hiratu. Hadihil hiratu sahihatu. coba diulang. Hadihil hiratu. Hadihil hiratu sahihatu. Hadhil hirotu. Hirotunya pakai al enggak? Pakai al, Ustaz. Hadihil hiratu sahihatu. Sahihatu, pakai al enggak? Pakai as-sahihatu. Karena sifat mausuf, Ustaz. Kucing ini adalah kucing yang sehat. Hadihil hiratus sahihatu. Pakai al semua. Terus mubtada'nya mana, khobarnya mana? Yang nomor 3, Ustaz. Hadihil hiratu sahihatun. Ini nomor 3, Ustaz. Kucing yang ini adalah sehat. Yang kedua, hadihil hiratu sahihatu. Pakai al semua. Al hiratu as-sahihatu. lah terus khobarnya mana? Ini adalah kucing. Oh iya. Khobarnya sahadi. Ya. Jadi Kucing yang sehat. Jadi diingat. Contoh pada baris pertama, ini adalah kucing. Kemudian berikutnya juga ini adalah kucing. Sama ya. Hanya yang kedua ditambah yang sehat. Ini adalah kucing, bahasa Arabnya Hadihil hiratu. Hirotun, ya. Hirotun memakai tanwin. Nakiro. Hadihi mubtada. Isim isyarah sudah dianggap apa? Hirotun, khobar yang khusus nakiro. Maka yang kedua pun juga hadihi hirotun yang sehat. Tinggal kita nambah yang sehat, pola sifat mausuf dari kucing. Hirotun sahihatun. Bila hadihi hirotun sahihatun untuk baris yang kedua. Lain halnya kalau dengan kucing itu adalah sehat. Kucing itu atau kucing ini adalah sehat. Maka hadhil hiratu
shahihatun. Seperti pada baris yang ketiga itu. Atau al-hiratu shahihatun. Kucing itu adalah sehat. Sudah bisa dipahami belum ini? Jadi pola jumlah ismiyah atau kalam ismiyah itu ada mubtada, ada khobar. Syarat mubtada itu ma'rifah, dibaca rofa, tandanya doma. Kecuali kalau isim isyarah, mubtada isim isyarah itu karena mabni tetap tidak berubah, maka dia sudah dianggap ma'rifah, sedangkan i'rabnya mahal rofa. Diingat lagi Bu. Di keterangan di atas kan tidak ada itu. I'rabnya mahal rofa, tandanya mestinya domah yang albihi atau zalika atau tilka. Jadi isim isyarah itu mabni tetap tidak berubah, maka i'rabnya mahal berkedudukan. Mahal itu artinya maksudnya berkedudukan. Sehingga baris pertama itu kalau di bahasa Arabkan hadihi hirrotun. Hirrotun cukup nakirah karena menjadi obat. Hadihi isim isyarah sudah dianggap ma'rifah, mabni, dia mahal rofa karena menjadi mubtada. Khobarnya hirrotun cukup nakirah, dibaca rofa juga, tandanya domah. Jadi polanya seperti itu. Sedangkan yang baris kedua, ini adalah kucing yang sehat. Maka kalau di bahasa Arab menjadi hadihi hirrotun shahihatun. Kalau misalkan ditambah kucing yang sehat dan lemah tidak kuat, maka hadihi hirrotun shahihatun nahifatun shahihatun. Nahifatun itu artinya lemah atau tidak kuat. Kalaupun mubtada'nya yang ingin dijadikan dengan pola sifat mausuf, misalkan kucing yang sehat itu adalah lemah. Sekalipun sehat tetapi lemah, kan lebih kuat kambing dan sebagainya. Maka al-hirratus shahihatu semua ma'rifah dengan menambah al, kemudian tandanya juga domah semua. Al-hirratu mu'anas, as-shahihatu juga mu'anas, bukan al-hirratu shahihu, tapi al-hirratu shahihatu. Kemudian khobarnya juga mengikuti nahifatun, bukan nahifun. Nahifun. Ini dari membuat kalam bahasa Arab dari kalimat yang ada dalam contoh yang terjemahnya sudah ada 1, 2, 3 sudah kita pelajari. Kemudian yang berikutnya, kucing yang sehat adalah kuat. Bahasa Arabnya
kucing yang sehat adalah kuat. Bagaimana bahasa Arabnya? Hadhil hirratu sahihatun. Coba diulang. Hadhil hirratu sahihatun. Baris 3. Hadhil hirratu sahihatun. Kucing yang ini adalah kuat. Untuk yang baris 4 coba diulangi. Kucing yang sehat. Bahasa Arabnya. Kucing yang sehat. Oh, kucing yang sehat. Kucing yang sehat berarti polanya sifat mausuf atau tidak? Sifat mausuf. Hadhihi Ya, sahihatun. Hadhihi sahihatun. Kucing yang sehat bahasa Arabnya. Hadhihi sahihatun. Kucing. Hadhihi hirratu sahihatun. Hirratun. Ya, kucing yang sehat menjadi mubtada, maka bahasa Arabnya adalah al-hirratu sahihatun. Al-hirratu sahihatun. Kemudian khabarnya kuat. Wawiyun. Cukup nanti khabar. Jadi al-hirratu as-sahihatu. Al-hirratu as-sahihatu yang dibaca berarti al-hirratu sahihatu. Dia menjadi mubtada, polanya sifat mausuf, kucing yang sehat. Kemudian adalah sebagai pembatas antara mubtada dan khabar. Kemudian kuat berarti khabarnya kuat bahasa Arabnya qawiyun, karena mubtadanya itu panas, kucing, betul, maka qawiyatun. Al-hirratu sahihatu qawiyatun. Bisa dipahami ya ini ya? Beda dengan yang baris ketiga, ini adalah kucing ini adalah sehat. Hadhil hirratu sehat sahihatun. Hadhil hirratu menjadi mubtada. Kemudian adalah perantara antara mubtada atau pokok kalimat dengan keterangan sahihatun khabarnya. Bisa dipahami? Terus berikutnya yang Maryam, mari. Ya Maryam. Ya Maryamu, hal anti maridotun? Ya. Terus? La. Ana sahihatun. Kaifa Fatimatu? Hadhihi maridotun. Iya. Iya bahasanya. Dia perempuan. Ya. Dia maridotun. Ya. Dia maridotun. Ulangi dari Maryam. Benarkah?
Ya Maryamu, hal anti maridotun? Terus? La, ana sohihat. Terus? Kaifa Fatimatu, ya maridotun. Ulangi dari atas. Dari atas Ini adalah kucing syaratnya. hadihi hirotun. Ya. Hadihi hirotun sohihatun. Ya. Terus? Yang nomor 3. Hadihil hiratu sohihatun. Hadihil Ya. hiratu sohihatun. Terus? Yang nomor 4. Al-hiratu sahihatu qawiyatun. Al-hiratu sahihatu qawiyatun. Ya. Terus? Ya Maryamu, hal anti maridotun? La, ana sohihatun. Kaifa Fatimatu, ya maridotun. Ya. Sekarang dicoba Maryam diganti dengan Zaitun. Kemudian Fatimah diganti dengan Sa'idun. Jadi ada Zaitun dan Sa'idun. Dari ya Maryam itu menjadi kalau diganti Zaid. Baik. Ya Zaitun. Ya Zaitun. Ya Zaitu. Ya Zaitu. Hal anta maridun? Hal anta maridun? La, ana sohihun. Kaifa sa'idu? Kaifa sa'idu? Huwa maridun. Kaifa sa'idu? Kaifa sa'idu? Sa'id atau Zaid? Menjadikan tangannya hilang. Kaifa sa'idu gitu. Huwa maridun. Betul, Ustaz? Ya. Jadi, apabila Maryam diganti dengan Zaid, kemudian Fatimah diganti Sa'id, maka Maryam menjadi ya Zaid. Ya, itu. Yang asal itu karena ada mumadah. Ada harfu tidak. Ya. Maka tanwinnya dihilangkan. Jadi, ya Zaidu. Hal anta maridun? La, karena sahihun. Kemudian kaifa sa'idun, tidak ada yang menjadikan tanwinnya hilang. Sa'idun ya tetap dibaca sa'idun. Sa'idu. Kaifa sa'idun, bagaimana sa'id? Dua maridun. Ini beberapa latihan kita mempraktekkan dengan bagaimana dirubah mudzakkar dirubah menjadi muannas atau muannas menjadi mudzakkar. Kemudian bagaimana sifat mausuf yang polanya itu untuk isim yang mudzakkar atau isim yang muannas. Ada beberapa hal yang kita pelajari pada bacaan tadi. Juga kita dicontohkan bagaimana kalau isimnya atau mudzakarnya itu mudzakkar. Karena kan contohnya jadi ya Maryamu. Dan bagaimana
Fatimah juga muannas. Nah, bagaimana kalau Maryamu diganti dengan Muhammad? Muhammad itu kalau dalam bahasa Arabnya Muhammadun, jadi munawan juga. Maka menjadi ya Muhammadun, bukan ya Muhammadun. Kemudian bawahnya bagaimana Ali misalnya. Ali bahasa Arabnya Ali bertanding. Bagaimana Ali? Maka menjadi kaifa Ali itu dipanggil ya Aliyu. Ali. Bagaimana Ali? Kaifa Aliyun. Bagaimana Muhammad? Kaifa Muhammadun. Muhammad ya Muhammadu. Wahai Sa'id ya Sa'idu. Bagaimana Sa'id? Kaifa Sa'idun. Dan sebagainya dan seterusnya. Jadi hal ini mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi. Kalau ada yang perlu ditanyakan. Baik Ustaz, ini izin. Jadi kaifa itu tidak termasuk yang harfun nida tadi Ustaz ya. Jadi tetap tidak rofa gitu. Kaifa itu harfu istifham. Huruf untuk bertanya. Tadi kan misalnya kan ya Zaitu, bukan ya Zaitun, ya Zaitu. Iya betul. Kemudian begitu sampai di kaifa Sa'idun, bukan kaifa Sa'idu begitu ya. Iya. Jadi diingat saja harfu nida itu ada ya atau ayuha atau ya ayuha. Gabungan antara ya dan ayuha. Itu harfu nida, huruf untuk menyeru atau memanggil. Kalau kaifa harfu istifham, huruf untuk bertanya. Nah, kadang kita juga perlu memperhatikan kapan kita memakai ya atau memakai ya ayuha. Lihat di contoh. Contoh sederhana yang gampang seperti yang terlihat di layar. Kalau yang dipanggil itu tidak memakai al, misalnya Muhammadun, maka cukup dengan memakai ya. Tetapi ya kalau yang dipanggil itu memakai al, seperti alladzina amanu, alladzina pakai al ya. Maka harfu nidanya pengirimnya dengan ayuha. Misalkan ayuhal mu'minun,
Ayyuhal mu'minun. Ayyuha kan kemudian ketemu dengan al. Bukan ya al-mu'minun, bukan. Atau ya al-ladzina, bukan. Tapi ayyuhal ladzina atau ya ayyuhal ladzina. Sedangkan kalau yang diseru atau munadanya itu tidak memakai al, maka cukup dengan ya saja. Ya Muhammadu. Kalau tidak ada ya Muhammadun, dengan ya menjadi ya Muhammadun. Ini kapan kita memakai ayuha atau ya ayuha, atau kapan kita memakai ya huruf untuk menyeru. Nanti silakan diperhatikan juga saat kita membaca Al-Quran, benar apa tidak ada ya harfu nida itu kalau ketemu dengan al atau tidak ketemu dengan selain al, makanya ya apa ayuha. Itu sebagai tambahan saja. Mungkin masih ada yang perlu dijelaskan, silakan. Sudah terang ya? Ya, Ustaz. Silakan. Jadi yang kembali ke ya ayu dengan ayuha itu tidak terkait dengan mudzakkar muannas yang dipanggil itu Ustaz ya. Karena misalkan namanya Fatimah, maka Fatimah itu bukan ya ayuhal Fatimah. Karena ayuha itu kaitannya dengan dari hal. Misalkan menyuruh kepada para hadirin, maka pakai ayuhal hadirun. Ayuha al hadiruna. Maka ayuhal hadirun. Juga dalam Al-Quran itu banyak. Ya ayuha allazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu kunun dan seterusnya. Bisa dipahami ya ini ya? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Kalau enggak, yang perlu diingat adanya isim isyarah yang sudah diperkenalkan ada hadza, hadhihi, tilka, zalika atau zaka. Kemudian adanya sifat dan mausuf. Ketentuan bahwa susunan kalimat itu sifat mausuf atau bukan dengan adanya 3 ciri. Mudzakkar muannasnya sama, nakirah ma'rifahnya sama, i'rabnya sama. Kalau tentang i'rab pada pelajaran pertama dulu kita sudah diperkenalkan kalau rofa ya rofa semua. Kalau nasab ya berarti semua. Kalau jer atau jarin akan jarin semua yang tandanya kasroh itu. Misalkan kolamun ini berarti dibaca rofa, kolaman itu dibaca nasab, kolamin dibaca jer. Kemudian juga jangan dilupakan saat menulis kolaman kita perlu menambahkan alif.
Saat menulis kolaman kita perlu menambahkan alif. Adapun kalau yang dibaca nasab itu sudah makrifah dengan adanya al, menjadi misalkan al kolamu kemudian dibaca nasab dengan tanda fathah al kolama, maka tidak perlu menambahkan alif lagi. Jadi menambahkan alifnya saat dalam keadaan nakirah. Kolamun, kolaman, kolamin. Jadi kolaman ini saat menulisnya kita perlu menambahkan alif. Kalau tentang suaranya kan tetap sama saja. Kolamun, kolaman, kolamin. Dibaca dengan rumah tanwin, fathah tanwin, maupun kasrah tanwin. Hanya dalam penulisan kolaman ini kita jangan lupa untuk menambahkan alif. Sedangkan dalam isim yang mu'annas, misalkan hirotun, hirotan, hirotin, karena mu'annas kemudian hirotan ini mu'annas dengan tanda tak marfu'ah, maka tidak perlu menambahkan alif dalam penulisan. Jadi penulisan menambahkan alif itu alif isim yang menggunakan nakirah dibaca masuk pada namun tulisnya ojo lali menambahkan alif. Itu ya. Oh ya. Di grup sudah saya buat semacam pertanyaan untuk membuka Quran surat Al-Mu'min ayat 3, ayat 2 dan 3. Coba kita lihat bersama. Ini surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Tanzilul al-kitabi minallahi al-azizil al-alim. Tanzil itu tanzilu atau turunnya, penurunan itu dari min. Kemudian al-azizi dibaca juga pengaruh dari min tadi. Kemudian al-alimi juga dibaca dengan tanda kasroh, di mana al-azizi itu sifatnya Allah, Allah yang perkasa. Al-alimi juga sifatnya Allah,
yang maha mengetahui. Inilah contoh sifat mausuf dalam surat Al-Mu'min ayat 2. Allah Al-Aziz Al-Alim. Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Jadi sifat mausuf yang ada pada ayat 2 surat Al-Mu'min. Kemudian pada ayat 3, Ghafiril Zambi, mengampuni dosa-dosa, Waqabilil Taubi, dan menerima taubat, Syadidil Iqabi, amat keras siksanya atau balasannya, Zidqawi, yang mempunyai karunia, La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, ilaihil masir, kepadanya lah tempat kembali. Jadi utamanya pada ayat 2 ini pola sifat mausuf yang ada pada ayat 2, Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Sedangkan yang ayat 3 ini nanti pada pelajaran yang mendatang kita akan diperkenalkan dengan adanya mudhof mudhofun ilaih. Mudhof mudhofun ilaih. Ada juga dhorob mudhofun ilaih. Namun insya Allah pada pelajaran yang akan datang akan dijelaskan lebih rinci. Jadi sifat mausuf yang ada itu pada ayat 2 surat Al-Mu'min sebagai contoh yang sudah diungkapkan pada grup. Jadi itu dulu, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ustaz, Iya, silakan. kembali ke contoh yang kucing tadi, Ustaz. Yang nomor 4, Yeah. Al-Hiratus Sahihatu Qawiyatun. Kucing yang sehat adalah kuat. Yeah. Kalau kemudian saya tambahkan tilka di depannya, tilkal hiratus sahihatu qawiyatun, kucing yang sehat itu adalah kuat. Begitu mengartikannya, Ustaz. Iya. Kucing yang sehat itu adalah kuat. Atau bisa juga karena ada isim isyarah mungkin tilka atau hadhihi, misalkan memakai hadhihi, maka terjemahnya bisa ada bahasa Arabnya menjadi hadhihil hiratus sahihatu qawiyatun. Hadhihil hiratus sahihatu qawiyatun.
kucing sehat yang itu ada penguatan penunjuk itu karena memakai hadis atau ini kalau tilka ya itu kucing yang sehat yang itu atau kucing yang sehat ini adalah kuat. Begitu. Mungkin ada lagi silakan. Jadi tilkal hiratu sahihatu itu berfungsi sebagai mutada yang sifat mausuf seperti itu saja. Kemudian qawiyatun khobarnya begitu. Iya. Seandainya saya tambah seperti ini, Ustaz. Tilkal hiratu sahihatul kabiratu qawiyatun. Jadi sampai kabiratu itu juga berposisi masih sebagai mutada. Ya, sifat mausuf dalam mutada. Kucing yang sehat dan besar itu adalah kuat. Makanya kan seperti kalau di surat Al-Mu'min tadi kan ada 3, Allah, kemudian Al-Aziz, Al-Halim. Dan di dalam Al-Quran juga banyak itu. Al-Qawiyul Aziz, Al-Alimul Aziz, Al-Alimu, Al-Azimu, dan itu memakai al semua, dan itu adalah sifat-sifat Allah semua. Jadi banyak ayat-ayat yang ada pola sifat mausuf yang diantaranya seperti tadi. Mungkin ada lagi, silakan. Kembali ke yang nomor 2, Ustaz. Hadhihi hirotun sahihatun. Ini adalah kucing yang sehat. Berarti hadhihi berposisi sebagai khobar. Hirotun sahihatun. Hadhihi mubtada. Ya, hadhihi mubtada. Hirotun sahihatun khobar. Halo? Iya, hirotun sahihhatun, kucing yang sehat. Ini mungkin bisa juga kita tambahkan kucing yang besar yang sehat. Maka menjadi dari hirotun sahihhatun, kemudian misalkan besar ya kabirotun, lincah, nasifat. Berarti sifat itu bisa berfungsi sebagai mubtada, juga bisa berfungsi sebagai khobarnya, begitu Ustaz ya? Iya. Jadi kan mubtada itu harus ma'rifah. Ketentuan itu harus kita perhatikan. Sedangkan nanti bentuknya dia ma'rifah apa nakirah. Kalau nakirah berarti masuk ke khobar. Kalau ma'rifah dia masuk pada mubtada. Jadi al-hiratu ma'rifah, berarti al-hiratu masuk dalam mubtada. Tetapi kalau jadi hirotun menjadi khobar. Bisa dipahami ya? Ya. Ada lagi pertanyaan? Saya berulang, hadhihi mubtada, hirotun Nah, demikian nanti silakan di grup atau saja.
Ini benar. Ya, cukup Ustaz, terima kasih. Ini silakan. Nah, untuk latihan agar kita lebih istilahnya itu lanyah, kalau bahasa Indonesia lanyah itu, agar lebih mahir, maka silakan dari ke-6 baris ini dibuat untuk latihan dengan ditambahkan sifat mausufnya. Baik itu sifat mausuf pada muktadanya maupun sifat mausuf pada khobarnya. Karena dengan latihan begitu, insya Allah kita akan lebih lanyah, lebih paham, lebih mahir, sehingga dalam kita membaca Al-Quran nanti pun juga bisa mengidentifikasi benarkah ini sifat mausuf, benarkah ini bukan sifat mausuf. Karena nanti kan pada bab yang mendatang insya Allah akan sampai pada mudhofun ilaih. Kalau mudhofun ilaih itu tidak menyamai sifat mausuf seperti sifat mausuf, namun memang polanya juga berkait betul dan seperti itu. Jadi sekalipun di sini hanya dicontohkan 6 baris, kalau kita mau latihan dengan menambahkan pada masing-masing kalam itu pola sifat mausuf baik mubtada maupun khobarnya, insya Allah sudah menjadi banyak lagi. Juga seperti tadi yang Hai Maryam itu diganti dengan isim yang mudzakkar. Gitu ya. Kalau masih ada yang perlu dijelaskan. Ya, hari ini memang sengaja tidak saya tambahkan masuk ke pelajaran kelima, tetapi memang kita gunakan untuk melanyahkan pola-pola sifat mausuf ini sehingga kita betul-betul paham dan mengerti. Karena kan beberapa hal tadi masih ada rancu, mana muktadanya, mana khobarnya, dan sifat mausufnya berada di mubtada atau berada di khobar masih belum terang atau belum jelas, sehingga mudah-mudahan dengan bahasan malam ini menjadikan kita lebih paham lagi. Masih ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Izin tadi latihan yang kemana tadi maksudnya? Yang kucing tadi itu kan? Latihan yang disuruh memperbanyak tadi, latihan yang 6 ini kemudian kita membuat redaksi sendiri gitu maksudnya Ustaz. Iya. Jadi kalau kita ingin memperdalam seperti bacaan sebelumnya itu, yang mahadza hadza laukuna, mahadzakah
Zaka kursiyun. Zaka kursiyun. Naam. Kursiyun zaka. Naam. Zaka kursiyun. Itu misalkan kita buat latihan dengan menambahkan pola sifat mausuf, itu sudah akan menjadi banyak sekali. Baik pola sifat mausuf yang di mubtada'nya maupun yang di khobarnya. Suatu contoh. Ma'ada hadza laukun. Di situ hanya pola jumlah ismiyah yang sederhana. Hadza mubtada' mahal rofa karena isim syarah hadza. Kemudian laukun khobar, cukup akhirlah dibaca rofa juga. Kalau laukun itu kita buat pola sifat mausuf, misalkan ada laukun kafirun atau ada laukun kafirun jadidun qawiyun. Ini adalah sabak yang baru yang besar misalnya. Atau sabak yang ini adalah baru dan besar. Begitu seterusnya pada bacaan yang di atasnya atau bacaan yang di atasnya yang kita bahas tadi. Silakan untuk latihan melahirkan pemahaman atau pengetahuan kita tentang sifat mausuf. Sehingga saat baca Al-Quran nanti pun kita juga bisa mulai untuk mengerti atau identifikasi ini sifat mausuf atau bukan. Kalau memang polanya mudzakkar muannasnya sama, kemudian i'rabnya sama, kemudian nakirah ma'rifahnya juga sama, berarti memenuhi kriteria sifat mausuf. Kita cek cross dalam terjemahan. Benarkah terjemahan tersebut menunjukkan bahwa kalimah itu sifat mausuf. Dengan demikian akan menjadikan kepahaman kita terhadap bahasa Arab yang sudah kita pelajari ini yang kita terapkan dalam bahasa Arab terapkan yang ada di dalam Al-Quran maupun saat kita membaca hadis-hadis. Demikian mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan kepahaman kita terhadap bahasa Arab dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mari akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.